Lalu apa saja poin-poin yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam penutupan Kongres hari ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Adini Anissa. Niputu, selamat petang. Apakah sudah ada struktur kepengurusan PDI Perjuangan yang terbaru dan apakah Hasto kembali terpilih sebagai Sekjen PDIP lagi? Ya, selamat petang Dipo dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini kami masih menunggu karena kalau informasi yang kami peroleh tadi pada saat pembahasan terkait dengan struktur partai atau kepengurusan partai ini sudah sebetulnya ditentukan, sudah ada nama-namanya, bahkan beberapa tadi juga sudah disumpah begitu ya. Seperti juga tadi saya sempat berbincang dengan Ganjar Pranowo, sempat menyampaikan bahwa memang posisinya sama dengan posisi yang sebelumnya. Tapi karena memang ada beberapa pos yang tadi belum disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum Partai, kemudian juga dari DPP sendiri begitu terkait dengan strukturnya, sehingga kami belum bisa menyampaikan juga kepada Anda Dipo dan juga saudara strukturnya sebetulnya apa-apa saja. Tapi kalau kita lihat memang posisi Sekjen ini nampaknya juga jadi salah satu yang ditunggu-tunggu begitu. Kira-kira akan seperti apa mekanismenya? Karena kalau tadi disampaikan oleh Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan di periode sekarang 2025 sampai dengan 2030 ini memang pada struktur kali ini atau kepengurusan kali ini di tingkat DPP ada beberapa poin atau beberapa bagian yang nomenklaturnya ini diubah sedikit ataupun ada juga yang bertambah. Nah, penambahannya sebanyak apa, kemudian sosok-sosoknya siapa saja, tentu kita harus menunggu terlebih dahulu. Tadi sedikit yang kemudian juga menarik begitu ya Dipo dan juga saudara, bagaimana kemudian di tengah-tengah pidato Megawati Soekarno Putri ini juga hadir demisioner kita sebutnya ya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang kemarin ditetapkan bebas dari pengampunan atau amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, ini datang masuk ke arena Kongres tepat sebelum Kongres ini ditutup oleh Megawati Soekarno Putri. Dan ketika masuk, yang disampaikan Megawati Soekarno Putri ini bukan berkaitan dengan posisinya apakah kemudian menjadi Sekjen atau tidak, tapi lebih ke mengingatkan lagi, terutama memberikan pesan kepada aparat penegak hukum khususnya KPK sebagai aparat penegak hukum, harapan ya bisa memberikan keadilan kepada masyarakat dan tidak melakukan kriminalisasi hukum. Kemudian juga yang tadi disampaikan adalah tentu saja terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan. Tadi Mega bilang bahwa tidak mau main blok-blokan, tidak mau main di dalam atau di luar oposisi atau koalisi karena model pemerintahannya tidak seperti itu begitu. Tapi yang diambil sikap politiknya adalah sebagai partai penyeimbang. Tadi dengan suara yang juga cukup tegas dan keras, Megawati menyampaikan bahwa posisinya adalah ketika misalnya pemerintahan Prabowo Subianto ini berada di jalur yang tepat, berpihak kepada masyarakat, kebijakan-kebijakannya, maka PDI Perjuangan akan menyuarakan dukungan. Tapi kalau nanti tidak sesuai begitu ataupun juga menyimpang atau bahkan menyusahkan masyarakat, pesan dari Megawati Soekarno Putri adalah untuk kemudian memberikan kritik keras begitu ya dan juga pedas kepada pemerintah Prabowo Subianto. Jadi 3 poin itu kurang lebih yang disampaikan terkait dengan penegakan hukum, kemudian juga sikap politik dan misteri kira-kira Sekjen PDI Perjuangan ini apakah akan dirangkap oleh Ketua Umum atau ada sosok lain atau sama seperti sebelumnya. Dipo. Kita tunggu hasilnya. Terima kasih atas laporan Anda Niputu Trisnanda dan juga ada jurnalis Kompas TV Adini Anissa. Selamat bertugas kembali.